Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau nyelam ke sisi gelap teknologi yang sering banget disalahpahami. Bitcoin. Bitcoin ya? Iya, kita mau urai gimana caranya mata uang digital yang katanya anonim ini malah jadi kunci buat bongkar salah satu jaringan kriminal paling ngeri di dark web. Serem banget kedengerannya. Banget. Sumber utama kita buku Tracers in the Dark dari Andy Greenberg. Ini kasus nyata situs Welcome to Video. Oh, saya pernah dengar sekilas soal buku itu. Kasusnya memang terkenal ya? Betul. Misi kita nih ya, pengen paham gimana sih pelacakan Bitcoin itu bekerja. Terus apa benar anonim? Dan gimana dampaknya buat penegakan hukum? Oke. Intinya ada 3 hal penting nih. 1, Bitcoin itu sebenarnya pseudonim, bukan anonim total. 2, bursa kripto itu jadi titik penting buat ngelacak. 3, kesalahan operasional sekecil apapun bisa fatal banget buat penjahatnya. Benar sekali. Bitcoin itu kan lahirnya dari lingkungan cypherpunk ya, para aktivis yang pengen privasi individu terjaga pakai kriptografi, jauh dari pengawasan pemerintah atau korporasi gitu. Idealnya gitu ya. Iya, idealnya. Tapi ironisnya, teknologi inti Bitcoin, blockchain itu, pada dasarnya ya buku besar publik, semua bisa lihat, permanen lagi. Wah, jadi semua transaksi kecatet ya. Semua. Ditambah lagi sekarang ada regulasi global kan, bursa atau exchange tempat kita tukar Bitcoin ke rupiah atau dolar gitu, wajib minta data diri. KYC namanya, Know Your Customer. Oh, jadi nggak bisa asal jual beli ya? Nggak bisa. Nah, lapisan anonimitas yang dibayangin para cypherpunk itu, ya jadi ada celahnya gitu. Dan celah ini yang dimanfaati penegak hukum di kasus ini. Oke, menarik nih. Nah, kita mulai dari Welcome to Video atau WTV. Ini bukan situs sembarangan loh. Iya, ini yang mengerikan itu ya. Betul, pasar gelap di dark web, isinya khusus materi pelecehan seksual unlocked atau CSAM. Cara aksesnya aja udah bikin merinding. Bayar pakai Bitcoin atau Ethereum, malah unggah materi serupa. Astaga, jadi barter gitu ya? Iya, dan karena operasinya di jaringan Tor, yang emang dirancang buat nyembunyiin lokasi server sama IP pengguna, polisi kayak NCA di Inggris, itu awalnya susah banget ngelacaknya, buntu. Tor memang tantangan besar sih buat penegak hukum. Petunjuk awal itu malah datang dari kasus lain. Seorang akademisi Cambridge, Matthew Folder. Di komputernya ada bukti dia langganan situs ini. Jaringan Tor itu kan memang dibikin buat anonimitas ya. Koneksi kita dilempar-lempar lewat server relay acak di seluruh dunia. Jadi nyari sumber asli atau lokasi servernya itu, wah, susah banget. Kayak nyari jarum di tumpukan jerami ya. Bisa dibilang gitu. Beda banget sama internet biasa yang kita bisa cek lokasi server atau pemilik domainnya. Ini tantangan utamanya kalau berhadapan sama penjahat yang ngumpet di dark web pakai Tor. Kayak ngejar hantu lah. Nah, disinilah titik baliknya nih. Muncul Jonathan Levin dan perusahaannya, Chainalysis. Mereka ini pionir banget dalam analisis blockchain. Oh, Chainalysis. Sering dengar namanya di dunia kripto? Iya kan? Mereka bikin alat canggih namanya Reaktor. Gunanya buat visualisasi aliran dana Bitcoin di buku besar publik tadi. Jadi kelihatan gitu, duitnya lari kemana aja. Oh, jadi transaksinya dibikin kayak peta gitu ya? Betul. Nah, pas Levin ini lagi ngobrol sama agen NCA, ada agen yang nyeletuk soal WTP ini. Mereka punya alamat Bitcoin situs itu dari kasus Folder tadi. Si Levin langsung bilang, coba aja masukin ke Reaktor. Terus gimana hasilnya? Langsung keluar semua. Reaktor itu langsung memetakan jaringan transaksinya dalam bentuk grafik visual. Kelihatan ratusan dompet Bitcoin ngirim duit ke alamat WebTV itu. Wah, banyak banget ya penggunanya berarti. Tapi yang paling penting, yang paling krusial nih, kelihatan juga aliran dana keluar dari dompet WebTV. Oh, adminnya narik duit berarti? Papat. Kelihatan duitnya ngalir ke beberapa bursa kripto besar, terutama di Korea Selatan sama Cina. Ini indikasi kuat adminnya lagi nyairin hasil kejahatannya. Nah, ini dia kuncinya. Iya kan? Karena buat nyairin Bitcoin di bursa yang resmi, yang terregulasi, yaitu tadi, harus kasih KTP identitas asli, proses KYC itu. Anonimitas Bitcoin, ya berhentinya di pintu bursa. Betul banget. Celah terbesarnya memang di situ. Penemuan ini langsung menarik perhatian 2 agen dari Divisi Investigasi Kriminal IRS Amerika, Badan Pajak loh. Namanya Tigran Gambarian sama Chris Granchesky. IRS? Kok bisa urusan pajak ngurusin ginian? Nah,
Itu dia uniknya. Mereka ini punya reputasi bagus buat bongkar kejahatan finansial gede, termasuk pasar gelap Alpha Bay sebelumnya. Oh, jadi mereka emang jagoan ngelacak duit ya? Banget. Jadi IRSCI, Divisi Investigasi Kriminalnya ini wewenangnya luas. Nggak cuma pajak, mereka bisa nanganin macam-macam kejahatan federal, termasuk pencucian uang, narkoba, sama kejahatan cyber. Keahlian utama mereka yaitu follow the money, ikuti aliran uangnya. Masuk akal sih kalau gitu. Walaupun kasus CSM ini baru buat mereka, keahlian finansial ini ditambah ada jaksa namanya Zia Faruqi yang dukung pendekatan ini, ya mereka jadi tim yang pas banget buat ngelacak jejak Bitcoin WTV. Oke, jadi mereka berdua turun tangan langsung ya? Iya, kedua agen ini mulai nyelidiki situsnya. Mereka masuk ke Tor, bikin akun, lihat isinya, dan wah, mereka shock berat. Isinya bukan cuma gambar atau video biasa, tapi video penyiksaan bayi dan balita. Iya Tuhan. Istilah pencarian paling populer di situs itu katanya 1 tahun, 2 tahun, merujuk ke umur korban. Ngeri banget. Gak kebayang sih ngerinya. Tapi di tengah kengerian itu, si Tigran Gambarian ini, yang emang teliti banget soal teknis, nemuin kesalahan fatal si admin. Kesalahan apa tuh? Pas dia iseng lihat kode sumber halamannya, source code-nya, dia sadar, gambar thumbnail di halaman depan itu hostingnya nggak di jaringan Tor. Loh, kok bisa? Itu blunder banget dong. Banget. Itu kesalahan OPSEC, Operational Security namanya. Keamanan operasinya jebol. Gambar-gambar itu ternyata ada di server biasa, di internet publik. Wah, langsung bisa dilacak dong IP-nya? Itu ngarah ke sebuah alamat perumahan di Korea Selatan. Korea Selatan. Ketemu. Di Korea Selatan ya ternyata ya. Iya. Ini kayak nemu pintu belakang gitu, ngelewatin perlindungan Tor. Nah, di saat yang sama, surat perintah hukum atau SEBINA ke bursa-bursa kripto tadi juga mulai ada hasil. Data dari bursanya keluar. Data awal sempat bikin bingung, nunjuk ke bapak-bapak Parubaya, kayaknya nggak cocok profilnya. Tapi data dari bursa lain ngasih nama Sung Jong-woo, umur 21 tahun, ternyata anaknya bapak tadi. Anaknya. Iya, dan dia tinggal di kota yang sama dengan lokasi IP address gambar yang bocor tadi. Klop kan? Dia langsung jadi tersangka utama, admin WeTV. Wah, akhirnya ketemu juga ya calon dalangnya. Nah, setelah si calon admin ini kayaknya udah ketahuan, fokus penyelidikan agak geser sedikit. Geser gimana maksudnya? Para agen ini sadar nangkep admin di Korea itu penting, jelas. Tapi ada ratusan pengguna situs ini, dan beberapa di antaranya punya posisi yang bahaya banget. Ada wakil kepala sekolah, bahkan ada agen federal AS juga. Hah? Serius? Agen federal? Serius, jadi ngentiin mereka ini jadi prioritas yang lebih mendesak. Kasus uji coba pertama buat nangkep pengguna ini adalah seorang mantan staf Kongres di Washington DC. Gimana cara mereka nangkapnya? Pakai bukti Bitcoin juga? Iya, jadi pria ini kebetulan baru pulang dari Filipina. Nah, di perbatasan AS itu ada aturan khusus. Petugas Bea Cukai, CBP, boleh periksa alat elektronik tanpa surat perintah kayak biasanya. Oh, jadi pas dia mendarat langsung diperiksa ya? Betul, pas mendarat, HP sama laptopnya disita. Dan benar aja, isinya CSM dari WeTV. Tapi sebelum sempat ditangkap resmi, pria ini bunuh diri. Ya ampun, tragis banget akhirnya. Iya, ini pukulan berat buat tim. Tapi justru bikin mereka makin bertekad buat fokus ke korban. Si Chris Grancheski itu bahkan harus nonton ribuan jam video mengerikan itu buat nyusun dokumen kasus. Nggak kebayang bebannya. Berat banget pasti tugasnya. Tekad itu diuji lagi di kasus berikutnya. Seorang asisten kepala sekolah di Georgia. Pas rumahnya digerebek, agennya sempat ragu sesaat. Apa bukti transaksi Bitcoin aja cukup ya? Terus gimana? Cukup nggak buktinya? Ternyata cukup. Si pria itu akhirnya ngaku. Dan dia didakwa bukan cuma punya CSM, tapi juga ternyata melakukan kekerasan seksual di sekolahnya. Lagi-lagi, blockchain jadi bukti kunci keterlibatannya. Blockchain nggak bisa bohong ya berarti? Nggak bisa. Terus muncul lagi kasus pengguna lain yang lebih rumit. Ada pengguna misterius di fitur chat situs itu, ngakunya help desk. Help desk? Ngapain dia? Kayaknya sih modus buat nipu atau phishing. Nah, nyari jejaknya susah karena dia pakai email anonim. Tapi email yang mirip itu ketemu di log bursa kripto BTCE yang udah ditutup. BTCE? Itu kan bursa yang terkenal abu-abu ya? Banget. Sering dipakai buat aktivitas ilegal. Untungnya, log BTCE ini udah disita otoritas AS. Di log itu kecatat alamat IP pas login. Kebanyakan sih IP palsu dari VPN. Tapi ada satu kali login,
pakai IP asli dari Texas. Ketahuan juga akhirnya IP aslinya. Siapa orangnya? Nah, ini yang bikin merinding lagi. Penggunanya ternyata seorang agen patroli perbatasan AS, Border Patrol Agent. Hah, agen lagi? Ini serius. Serius? Dan penemuan paling mengerikan itu pas mereka bandingin foto dari halaman GoFundMe si agen ini GoFundMe buat apa? buat biaya adopsi anak tirinya. Nah, foto di GoFundMe itu dibandingin sama salah satu video yang dia unggah ke WTV-IB dan baju korban di video itu sama persis sama baju anak tirinya di foto GoFundMe. Astagfirullah. Jadi dia? Dia merekam pelecehan terhadap anak tirinya sendiri. Ya Tuhan, ini udah keterlaluan banget. Ini jelas alarm darurat tingkat tinggi. Menyelamatkan anak itu jadi prioritas nomor 1, ngalahin segalanya. Dalam 10 hari, operasi gabungan IRS, HCSI, FBI, polisi lokal langsung bergerak nangkap agen Border Patrol itu. Anaknya gimana? Selamat? Alhamdulillah, anaknya berhasil diamankan. Ternyata si agen ini bukan admin WTV ID. Dia cuma phishing nyuri akun pengguna lain biar bisa akses video gratisan. Tapi bagi Chris Grancheski, kasus ini makin negasin. Situs WTV ID harus segera ditutup. Video-video itu masih terus ditonton orang tiap hari. Iya, harus segera dihentikan memang. Jadi fokus balik ke admin utama ya, si Sung Jong-woo di Korea. Betul, operasi penangkapan disiapin bareng Kepolisian Nasional Korea, KNPA. Sempat ada perubahan rencana mendadak karena Sung Jong-woo kepantau pulang ke apartemennya lebih cepat. Jadi penyergapannya dipercepat. Iya, tim gabungan gerak cepat nyergap dia pas banget di depan pintu apartemennya, tengah malam. Di kamarnya, ketemu server WTV itu. Bukan server canggih loh, cuma komputer desktop tua, royot, tapi banyak hard drive tambahan nempel. Wah, jadi itu pusat operasinya ya? Di komputer tua itu? Iya, server itu jadi kayak kunci emas. Isinya kayak batu Rosetta, kalau kata di buku itu. Ngubungin setiap pembayaran Bitcoin ke aktivitas pengguna. Maksudnya gimana tuh? Jadi dari server itu ketahuan, user A bayar sekian Bitcoin, terus dia download video X, upload video Y, nonton video Z. Semua tercatat detail. Gila, lengkap banget datanya. Lengkap banget. Nah, buat ngulur waktu biar pengguna nggak curiga servernya disita, situsnya dipasangin banner sedang perbaikan. Trik klasik ya? Data server itu ngungkap skala operasi yang masif banget. Dan yang lebih bikin miris, hampir separuh video di dalamnya itu unik. Belum pernah dilihat sama NCMEC, Pusat Anak Hilang dan Tereksploitasi AS. Artinya apa tuh kalau unik? Artinya, WTV ini bukan cuma nyebarin materi lama, tapi secara aktif mendorong pembuatan materi pelecehan baru. Mereka bikin permintaan, terus ada yang bikin videonya. Mengerikan. Ini benar-benar jaringan produksi ya, bukan cuma distribusi. Bisa dibilang gitu. Nah, dengan data gabungan dari blockchain, siapa bayar kemana, dan data server, siapa ngapain, tim penyidik IRS, HSI, Chainalysis, mulai nyusun profil ratusan pengguna di seluruh dunia. Jadi diburu satu-satu penggunanya. Total ada 337 orang ditangkap. Banyak banget ya. Tapi yang paling penting dari semua ini, ada 23 anak yang berhasil diselamatkan dari situasi berbahaya berkat penyelidikan yang dimulai dari jejak Bitcoin ini. Alhamdulillah. Setidaknya ada hasil positif yang nyata buat korban ya. Iya. Ironisnya, si Sung Jong-woo sendiri, dari operasi jahat skala global ini cuma dapat untung beberapa ratus ribu dolar aja. Nggak sebanding sama sekali sama kerusakan yang dia sebabkan. Cuma segitu? Dari ratusan pengguna? Iya, relatif kecil untuk skala operasinya. Terus, gimana nasib si Sung Jong-woo ini? Kan dia otaknya. Nah, ini bagian yang agak gimana ya, bikin gemas mungkin. Dia cuma dihukum 18 bulan penjara di Korea Selatan. Hah? 18 bulan? Setahun setengah aja. Buat kejahatan seberat itu? Iya. Mengejutkan memang, ekstradisi ke AS, tempat hukumannya bisa jauh lebih berat, ditolak sama hakim Korea. Alasannya mungkin karena hukum soal ini di Korea waktu itu masih lemah, atau ada perbedaan pandangan hukum. Tapi kan ini kejahatan global, korbannya di mana-mana. Betul. Bahkan ada celah hukum aneh gitu yang dipakai buat mencegah ekstradisi. Ayahnya sendiri nuntut dia secara perdata atau gimana gitu. Jadi proses ekstradisinya terhambat. Keputusan ringan ini sampai bikin protes besar loh di Korea Selatan waktu itu. Ya, pantas aja diprotes. Rasanya nggak adil banget ya. Banget. Tapi, ya, kasus ini, meskipun akhirnya terasa kurang pas buat adminnya, ngasih pelajaran keras soal Bitcoin. Jauh dari anonim ternyata. Terutama kalau udah nyangkut bursa ya. Betul.
Betul, terutama kalau perlu diubah ke mata uang biasa lewat bursa. Pelacakan blockchain itu jadi alat investigasi yang ampuh banget. Usaha buat bikin lebih anonim, misalnya pakai mixer atau tumbler buat ngacak transaksi. Oh, yang buat nyampur-nyampur koin itu ya? Iya, atau beli langsung dari orang lain, kayak di local bitcoins dulu. Ternyata itu semua nggak sempurna. Log mixer bisa disita polisi. Transaksi perorangan seringkali bisa dilacak balik ke bursa tempat koin itu awalnya dibeli atau dicairkan. Jadi tetap ada jejaknya ya? Tetap ada. Bahkan mata uang kripto lain yang katanya dirancang lebih privat, kayak Monero atau Zcash, itu nggak ada jaminan bakal kebal selamanya dari teknik analisis di masa depan. Ingat, blockchain itu permanen. Jejak transaksi kita ada di sana selamanya. Wah, ini kayak jebakan waktu ya buat kriminal. Mereka pikir aman sekarang? Beberapa tahun lagi teknologinya berkembang, jejaknya bisa kebaca. Persis. Jebakan waktu. Oke, jadi kita udah lihat ya gimana jejak digital Bitcoin yang sering dianggap gak kelihatan, malah jadi benang merah buat bongkar jaringan kriminal yang super ngeri ini. Dan yang terpenting, nyelamatin 23 anak. Betul, walaupun akhir cerita buat dalangnya, si Sung Jong-woo itu rasanya agak mengecewakan ya. Banget. Ini nunjukin banget kontras tajam dalam teknologi ini. Ada sisi terang, ada sisi gelapnya. Makasih banyak loh udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Ya, sama-sama. Sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya kita renungin sejenak ya, mengingat sifat permanen dan publiknya blockchain ini, apa kita benar-benar paham sih implikasi jangka panjang dari semua jejak finansial digital yang kita tinggalkan? Bener juga ya. Transaksi yang kita pikir, anonim lah hari ini. Gimana kalau nanti, 5 atau 10 tahun lagi, ada teknologi pelacakan baru yang bisa ngebaca jejak itu dengan cara beda? Ini pertanyaan penting banget sih di era digital yang makin transparan kayak sekarang ini.